Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel kita nih. Kita Iya, bahas terkait dengan hasil pertandingan dari BRI Super League pekan ke-18. iya, Kemarin terakhir kita sudah lihat pertandingan antara Persib Bandung lawan PSBS Biak. Sebelumnya juga ada Persibaya lawan PSIM di kandang PSIM Yogyakarta. iya. Yang dengan skor 0-3 untuk kemenangan Persibaya. Telak gitu Persibaya. Persibaya menang telak. Lalu di laga malamnya Persib lawan PSBS Biak, dengan kita sudah tahu skornya 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung. Aduh, di mana PSBS Biak juga kemarin bermain dengan 10 orang karena adanya kartu merah. Gimana nih Om? Pertandingan kemarin Om? Pertandingan semalam itu benar-benar menguras emosi ya, terutama buat para boboto gitu. Di awal-awal mungkin kita udah prediksi sih, sebenarnya ketika Persib main di kandang pasti dia akan main all out ya. Kemudian dengan skuad yang dimiliki sekarang full tim lah, hanya minus Eliano aja. Kemudian yang dipasangkan yang di belakang itu ternyata Dewangga, Matrikardi, sama si ini yang di sebelah kanan itu Kakang ya yang main itu. Nah, prediksi untuk yang kemarin kan kita udah bahas. Nah, sekarang dari pertandingan semalam itu benar-benar Persib diuji ya. Diujinya itu dimulai menit-menit pertama itu Biak benar-benar solid ya. Di kita Persib itu nyerang terus dari kiri, dari kanan, kemudian ke tengah itu benar-benar Persib udah ngeluarin semua kemampuannya. Cuman sampai pertengahan babak kedua masih belum bisa gol itu. Aduh, saya juga sampai pusing dan nontonnya. Nah, itu kan pertandingan yang lumayan cukup ini. Sebenarnya sih udah biasa tuh kalau misalkan ada tim yang udah terus-terusan menguasai penguasaan bola, menguasai jalannya pertandingan. Nah, akan kesulitan pada saat melawan tim yang parkir bus kemarin. Bisa dipastikan kalau misalkan apalagi dengan 10 orang pemain, PSBS Biak ini kemarin saya kira jadi parkir bus lah ya. Benar. Parkir bus, lalu di sana ada pemain yang memang sudah cukup berpengalaman di PSBS Biak itu untuk di lini tengahnya. Ada Nelson Alom yang menurut saya permainannya cukup bagus tuh. Nelson Alom semalam itu dia mampu mengcover, dia mampu mengomandoi lini tengahnya. Kartu merah sendiri kan terjadi di menit 56 ya. Iya, 56 itu terjadi oleh Heri Susanto ya. Kapten Heri Susanto. Wah, itu lumayan tuh menjadi sebenarnya bukan keunggulan jadinya Persib itu pada saat bermain dengan 10 orang pemain ini, karena mereka udah yakin udah 0-0 yang penting mah aing kumacarana bisa imbang. Akhirnya ya udah Persib fokusnya buat bertahan. Terlebih lagi pas hari itu Nur Hidayat juga bermain cukup bagus, cukup rapi seperti itu. Nah, pas pergantian pemain itu seperti apa nih Om nih? Kira-kira nih kemarin apa sih yang nggak jalan dari Persib itu semalam itu? Untuk di babak pertama ya, saya sih ngelihatnya mungkin dari sebelum sampai kartu merah ya, sebelum karena kartu merah itu udah maksimal. Cuman ya yang udah kemarin bahas itu yaitu mengenai lini serang Persib sih. Lini serang Persib itu mulai kelihatan banget di pertandingan semalam ya, di mana yang namanya PSBS Biak itu kan mereka lebih fokus bertahan karena main tandang, otomatis mereka berpikiran mengamankan 1 poin aja udah cukup gitu. Cuman ya itu ketika bertahan dan Persib menggunakan semua penyerangnya sampai si Jung main, kemudian sampai Ramon juga main, itu ternyata belum bisa menghasilkan gol juga. Ditambah lagi semalam itu yang main Kadu, waduh itu keren banget itu. Penjaga gawang itu yang selalu menyulitkan Persib Bandung di putaran pertama juga. Kadu itu bintangnya itu. Ketika Persib bertandang ke Biak itu Kadu bermain bagus, dan semalam juga andai saja bukan kipernya yang itu udah pasti berapa itu golnya. Cuman balik lagi di penampilannya sangat bagus, kemudian penyelesaian akhir Persib juga kurang begitu maksimal ya. Itu sampai Beckham pun ditarik keluar supaya bisa menambah lini serang Persib Bandung gitu. Pada saat Beckham keluar sebenarnya kan sudah terlihat bahwasanya ada kefrustasian di situ. Masih lebih ke mencari alternatif lain lah pada saat Beckham Putra keluar, mencari alternatif.
Nah kemarin juga sempat disinggung terkait dengan peran Adam Alis. Adam Alis lumayan banyak peluang kemarin, ada beberapa peluang, cuman memang belum jadi gol saja. Ada peluangnya naik ke atas, terus ada syutingannya yang rada jauh gitu ya. Nah melihat penampilan dari Barba kemarin. Barba ya. Menurut saya bagus ya Om kemarin mainnya. Rapih gitu, mainnya rapi, dia mampu ke depan juga rapi. Terutama dia tuh mampu untuk masuk ke dalam pertahanan. Tuh hampir aja pas menit keberapa gitu saya lupa siapa yang kalah, si Bergwijn sama sebelum terciptanya gol. Itu kan umpan backhill dari Barba. Benar. Bagus. Seperti itu. Nah itu juga Barba itu kan main tidak full ya, dia main beberapa di pertandingan di babak kedua akhir, cuman dia memberikan efek yang sangat positif ketika mungkin di lini serang Persib sudah kelihatan banget belum bisa maksimalkan peluang, akhirnya si Dewangga keluar masukkan sama Barba, dan dari situ mulai lagi tambah lagi serangannya itu Persib. Dari situ udah mulai diserang lagi si Biak. Udah frustasi ibaratnya. Khawatirnya yang saya takutkan itu ketika sudah serangan-serangan seperti itu dan Persib tidak bisa mencetak gol, itu takutnya tadinya awalnya takut serangan balik gitu hampir-hampir, cuman mereka kan berpikir main 10 masa sih tidak bisa mencetak gol kan, langsung makanya Barba sampai main, kemudian Ramon juga main ya. Jadi total pergantian pemain di Persib Bandung itu ada 5 pergantian pemain. Iya. Dari Robby Darwish, ada Malis pertama ada Malis itu menggantikan Markok cedera ya. Cedera di menit ke-15 langsung dimasukkan ada Malis itu. Ada Malis masuk kemarin. Saya sih lebih suka ada Malis sih dibanding dengan Markok. Kalau Markok emang lebih ke untuk di playing sih bagus. Tapi kalau udah 10 orang main gitu kan mending masukin ada Malis ngapain gitu kan. Ya pasti iya. Markok sih bagus tapi untuk di playmaker kalau menurut saya. Nah semalam juga tuh pas Ramon Ramon. Ya kan kemarin kita bahas Ramon itu bakalan jadi ke Arema ya. Iya katanya ternyata masih ada. Nah akhirnya itu juga yang menjadi salah satu awal mula dari gol dari si Bergwijn. Iya. Bergwijn baru 14 kali main baru cetak gol. Iya, itu akhirnya Bergwijn itu pecah telur juga ya di Persib musim ini. Dari beberapa pertandingan dia belum pernah mencetak gol, akhirnya bisa mencetak gol juga, dan syukur-syukur mudah-mudahan sih dengan pecah telur ini kedepannya Bergwijn bisa lebih bisa mencetak gol lagi, kemudian lebih produktif lagi lah. Sama halnya dengan Ramon, itu kan dari awal kita selalu Baraboboto khususnya berharap Ramon bisa mencetak gol, akhirnya bisa pecah telur. Nah kemudian kesini bisa mencetak gol terus, lumayan walaupun baru di bawah. Iya, konsistensinya kurang sih, belum. Tapi kalau dari bukan efektivitas menurut saya sih, untuk kebutuhan tim kayak Ramon, kayak Bergwijn, walaupun produktivitas golnya kurang, tetap aja sih itu benar-benar orang-orang atau pemain-pemain yang dibutuhkan oleh si Bojan Hodang ini. Bergwijn itu kalau misalkan dia lagi nyerang ikut nyerang, kalau lagi bertahannya turun sampai bawah. Ya jadi gimana mau ngegantiinnya orang gitu kan sama si Duaros itu kan berdua gantian terus kan. Jadi ya wajar sih kalau menurut saya mereka tetap jadi pilihan utama dari tim Bojan Hodang ini. Kalau di PSBS dia sendiri 2 orang nih, dia hanya melakukan 2 pergantian, yaitu siapa George Brown dan Nelson Alom diganti pada menit 90. Jadi memang karena mungkin ya sudah ke strategi kalau misalnya sih melihatnya dari PSBS Biak ya, terutama pas kena kartu merah kapten itu, kemudian di akhirnya Biak mengorbankan si Ilham Udin keluar karena untuk kebutuhan strategi. Nggak mungkin kan mereka bermain dengan 10 orang itu tetap memakai Ilham Udin atau sebagai penyerang juga. Akhirnya Ilham Udin dikorbankan dan masuklah Nelson Alom. Nelson Alom kan dimasukkan dia itu lebih tipikal bertahan dan pengalamannya itu dibutuhkan untuk Biak ya gitu. Iya, saya pas ngeliat tuh pas Nelson Alom masuk itu lumayan tuh ke kontrol tuh lini tengahnya itu kan. Nelson Alom gaya-gaya Persipura. Persipura kan kita tahu sendiri pada masa-masanya kan ya buat nahan bola di playing itu bagus-bagus tuh. Ya kan gaya-gayanya gaya-gaya Manuel Wanggai kan. Nah kalau misalnya dari statistik tim ini sama-sama
kartu kuningnya dapat 3, Mm-mm. tapi yang beda adalah kartu merahnya 1 gitu. Nah, Andrew Jung sendiri kemarin gimana Om? Saya ngeliat sih ada satu peluang tapi aduh, Mm-mm. ada satu Andre peluang Jung, yang 98% masuk. iya, Andre Jung itu di pertandingan semalam sih memang belum bisa mencetak gol ya, tapi ada beberapa peluang ya, ada beberapa peluang yang utama itu paling bagus itu peluangnya ketika umpan dari Tom Hay ya, umpan dari Tom Hay disundul, cuman belum tepat mengarah ya, masih menyamping di gawangnya Kadu. Itu sebetulnya itu kalaupun misalnya tahan dulu bentar lah, bisa itu tahan sebetulnya dulu bisa. volley itu selesai itu sebenarnya. Cuman itu belum beruntung lah si Andre Jung itu. Di akhir juga sebenarnya masih ada tuh di menit 90 berapa Adam Alis ngirim umpan dari sayap kanan sama Bergunyesnya ke Soledad. Iya, si Ramon iya. Ramonnya kepleset dan akhirnya bolanya pelan ya masuk ke bisa ditahan oleh si Kadu. Nah, cuman Ramon itu kadang-kadang suka tidak beruntung seperti hal-hal yang itu yang harusnya bisa dimaksimalkan tidak jadi gol. Tapi kadang-kadang bola yang susah malahan dia bisa gitu ya. Iya. Untuk si Ramon itu sih. Di putaran pertama itu Persib itu punya nomor 10 si Willian ya. Itu sudah keluar ya. Willian itu di putaran pertama juga dia udah out ya, karena mungkin Willian itu lebih di awal musim itu Willian malahan digadang-gadang untuk menjadi penggantinya Tyron ya. Ternyata ketika di beberapa pertandingan dia tidak bisa berkontribusi banyak, akhirnya coach Bojan mungkin gini, Willian itu tipikal yang tidak bisa kalau dia pengennya lebih ke stylish mainnya itu, dia terserah dia mainnya. Nggak bisa kalau Bojan kan pengennya lo main ikuti skemanya gue gitu ya, lo harus menyerang dan turun bareng-bareng. Nah, kalau Willian itu tidak bisa seperti itu, akhirnya dia kecewa mungkin dengan coach Bojan, akhirnya dia pergi dari Persib. Di beberapa pertandingan juga dia udah tidak bisa dimainkan. Nah, puncaknya itu ketika di ACL itu ketika di ACL dia kecewa itu ya. Di pertandingan itu karena William membuang-buang, dimasukkan sebagai pengganti, kemudian membuang-buang peluang, akhirnya dari situlah Bojan kecewa sekali sama William. Dan akhirnya beda dengan pemain yang sebelumnya itu kan, kalau diposisikan playmaker itu kayak Tyron di musim sebelumnya itu bisa mengikuti skemanya Bojan Hodak gitu, dia lebih ke iramanya main, kemudian naik turunnya dipakai. Nah, akhirnya kalau William itu tidak bisa mengikuti skemanya coach Bojan, akhirnya dia lebih mundur. Ya sih, kalau dilihat kan sekarang playmakernya lebih ke Tom Hay ya. Sebenarnya Tom Hay itu kan bukan playmaker di depan sebenarnya. Benar, iya. Bukan playmaker murni sebetulnya sih. Tapi dengan di Persib ini mungkin kualitasnya Liga Indonesia lebih di bawah dibanding dengan Liga Eropa. Jadi dia lebih leluasa untuk ke depan dan berani juga masuk. Nah, setelah pertandingan kemarin berarti total pertandingan sudah 18, berarti Persib Bandung sekarang sudah posisinya akhirnya bisa dingin lagi ya. Akhirnya Borneo kebusur lagi dengan posisi Persib Bandung sekarang di klasemennya di pertama itu. Ya, klasemen pertama dengan poin 41 poin, total kemenangannya 13 kali kemenangan, 2 hasil imbang dan 3 kekalahan dengan jumlah golnya 28 dan kemasukannya 11. Jadi defisit golnya adalah selisih golnya 17. Posisi 2 sekarang masih ditempati oleh Borneo dengan poin 40 sama 13 kali kemenangan, hanya beda 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil seri. Memasukkan 32 gol dan kemasukan 16 gol. Jadi Persib ini memang kuat di pertahanan. Benar. Kalau dari produktivitas gol memang masih kalah dari Borneo dan Persija. Borneo 32, Persija 34, seperti itu. Oke, apalagi dong kira-kira yang mau dibahas? Itu kan dari klasemen. Nah, yang menarik di klasemen musim ini itu sampai mulai putaran kedua itu nilainya tidak jauh ya. Dari mulai posisi pertama sampai dengan posisi keempat itu beda selisihnya itu hanya 1 dan 2. Contohnya aja Persib Bandung yang sekarang mengoleksi poin 41, kemudian di klasemen kedua Borneo 40, itu hanya selisihnya 1. Nah, dari situ kan ini sangat menarik ya, kalau sampai pertengahan musim, bahkan misalnya kalau posisi seperti ini sampai akhir musim itu
itu belum bisa dikatakan aman ya. Kalau ini untuk sekarang klasemen seperti itu. lagi seru-serunya lah sekarang itu. Posisinya ada di 41, 42, 38. Berarti posisi 3 dan posisi 1 itu kalau misalnya satu kali kemenangan, satu kali lagi sungkur kalah udah bisa ke Gilas. Bahkan Malut United juga punya kesempatan sampai posisi 4, bahkan Persita juga dan Persibaya sekarang lagi kemarin Persibaya lawan PSM Yogyakarta menang 0-3 dengan gol Rahmat Irianto. Solorannya Rahmat Irianto mulai ada lagi tuh. Padahal dulu pas di Persib Bandung, saya seneng banget sama Rahmat Irianto karena dari zaman STI aja kan dia kepake tuh. Dia mau di mana aja bisa. Langganan timnas lah dulu tuh. Sebelum dia kena cedera ya, karena kan dia mulai itu di Persib itu dia kena cedera, sempat istirahat lama juga di Persib, kemudian akhirnya dia balik ke Persebaya. Iyalah itu tim kecilnya dia Persebaya. Nah makanya di klasemen itu yang sekarang yang paling mencuri perhatian itu adalah Malut sama Persita, yang di awal-awal kan sempat tidak jagokan, malah sekarang sampai Persita itu klasemen di kelima. Nah makanya dari posisi 1 sampai kelima itu, kalaupun misalnya di posisi pertama sekarang Persib nih, kalau misalnya tersandung ataupun gagal menghasilkan poin, itu yang 4 itu bisa langsung naik karena posisi poinnya tidak terlalu jauh gitu sebetulnya kayak gitu. Iya, itu terkait dengan hasil klasemen dan hasil pertandingan kemarin terkait Persib dengan PSBS. Nih, gimana pendapatnya terkait dengan 2 orang pemain baru nih? Siapa aja Om yang iya menarik ya. Kemarin itu kan setelah pertandingan Biak dengan Persib itu, manajemen Persib langsung mengumumkan siapa pemain baru ya, yang akhirnya kita semua udah tahu terjawab ya teka-tekinya yang selama ini dirumorkan, si inilah, si itulah, si ABC gitu. Sampai yang sekarang itu diumumkan adalah ternyata benar-benar prediksikan bahwa Levin Kurjawa ya, mantan pemain dari PSG, kemudian mantan juga di Fulham ya kalau nggak salah itu. Iya, pemain. Nah itu benar-benar mengejutkan sih, karena gini, Persib itu kan sekarang dia tidak hanya main di Liga Indonesia aja ya, kemudian dia juga di ACL tuh ya. Nah makanya Levin Kurjawa ini menurut saya sih sangat dipentingkan ya, karena kan dia juga mempunyai pengalaman yang internasionalnya yang cukup bagus. Tahu sendirilah PSG itu langganan yang masa-masa Ibrahimovic ya. Cavani itu. Benar, temannya si Mbappe. Sekarang ketemu Mbappe-nya Persib itu si Barros ya. Terus yang kedua adalah si Dion Max. Nah, kalau Dion Max ini saya belum tahu nih, pemain dari mana dia? Nah, Dion Max itu dia pemain dari Liga Belanda juga, cuman usianya masih muda ya. Saya juga hampir kayaknya semua boboto itu tidak menyangka kalau Dion Max itu bakalan masuk ke Persib, bakalan direkrut Persib. Pasti semua boboto juga. Karena yang selama ini dirumorkan itu adalah, tahu sendiri, ada Martin Paes sama si ini Pelupesi yang ramainya itu kan. Nah itu malahan ketika diramaikan, dirumorkan seperti itu kan, yang datang malah Dion Max. Benar-benar ini semua bobotoh dan semua media-media juga benar-benar tidak menyangka kalau Dion Max itu masuk ke Persib Bandung. Nah kalau yang saya nilai sih untuk Dion Max, sepertinya dia kan masih di bawah 23 ya, di bawah usia 23. Kayaknya Dion Max itu rencananya menurut saya sih Bojan Hodak itu nanti untuk mengisi slot usia 23, karena kan nanti kan untuk kayak Kakang sendiri kan sekarang yang mengisi untuk slot 23 itu kan Kakang Rudianto. Nah nanti misalnya Kakang atau tidak bisa main atau dia panggil timnas, kayaknya Dion Max bisa dimainkan. Jadi bukan untuk reguler ya, sebenarnya untuk pelakuan ini. Seperti itu. Yang dia mau seperti apa timnya? Sebenarnya kalau Bojan yang saya lihat adalah dia itu neanganna carinya pemain-pemain yang punya disiplin tinggi. Daek maju, daek turun, lamun teu daek maju, teu daek turun mah out lah. Ya semua ripuh soalnya dengan, karena kalau sekarang kan kalau skill itu nomor 2 kalau sekarang mah. Jadi orang yang mampu dengan sistem, sekalipun pergi ke Manchester City juga ada sistem sekarang mah yang mainnya. Sekarang mah udah nggak ada lagi orang-orang yang kayak
Ronaldo fenomenon tuh, Ronaldo 9 tuh udah jarang sekarang. Udah orang-orang yang bolanya tuh ngalir dari kaki ke kaki kalau mundur pakai sistem dan lain-lain. Jadi orang-orang Bojan tuh lebih sukanya orang-orang yang bertahan tapi juga dia mampu untuk membantu serangan dengan baik. Gitu. Terlebih kan dari Eropa tuh biasanya apalagi fullback itu memang orang-orang yang pemain-pemain yang senang untuk nyisir sisi pertahanan lawan. Apalagi kalau misalkan dia di tengahnya juga ngebantu, itu otomatis tuh pemain tengahnya mampu untuk mundur ke belakang, pemain sayapnya juga mampu untuk mundur belakang. Nah bahkan jadi si pemain yang fullback ini dia yang bakalan terus ngeporsir biasanya kayak gitu. Lebih mengutamakan dari lebar Sisi atau kanan itu kan kayak gitu, nanti dimasuknya bisa lewat Adam, Alis, bisa lewat Beckham Saputra atau siapapun itu di depannya, karena ngelihat dari postur pemain-pemain Persib ini emang cocoknya untuk petarung-petarung bola atas sama body ball yang syuting jarak jauh mah ada Tom Hay, ada Beckham, ada Adam Alis, seperti itu, jadi kayak gitu. Oke. Mungkin untuk pertandingannya kita bahasnya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.